Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Kaifa halukumul an? Alhamdulillah, inni bi khair. Semoga anak-anakku yang salih-salihah yang sedang berada di rumah saja senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat, tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Meskipun di tengah pandemi, kita tidak pernah putus asa untuk meraih mimpi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang salih-salihah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Namun sebelumnya, marilah kita mulai pembelajaran dengan membaca doa. Silakan sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang salih-salihah, berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak? Sebelumnya, Pak Rozak tanyakan kepada kalian, kalian pernah tidak makan makanan ini? Pernah tidak kalian minum minuman seperti ini? Pertanyaannya, apakah makanan ini dan minuman ini diperbolehkan dalam Islam? Mari kita kupas dan bahas pada video ini. Anak-anakku yang salih-salihah, agama kita merupakan agama yang sangat sempurna. Semua hal dalam kehidupan kita diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk tentang halal haramnya suatu makanan dan minuman. Makanan dalam bahasa Arab disebut dengan at'imah, sedangkan minuman dalam bahasa Arab disebut dengan asyribah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan semua makanan dan minuman yang mengandung maslahat dan manfaat bagi manusia. Sebaliknya, Allah melarang, mengharam semua makanan dan minuman yang menimbulkan mudarat atau berbahaya bagi tubuh manusia. Tujuannya jelas adalah untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad manusia. Pada hakikatnya semua halal dikonsumsi, kecuali jika ada dalil keharamannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Anak-anakku yang salih-salihah, mari kita pelajari lebih detailnya. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, halal, yakni diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, thayyib,
yang berarti baik, mengandung nutrisi, gizi, dan menyehatkan. Adapun halalnya makanan dan minuman harus meliputi 3 kriteria. Apa saja anak-anak? Ya, yang pertama, halal dari segi wujudnya, yaitu yang tidak termasuk dalam kategori makanan yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, halal cara mengolahnya. Anak-anakku yang solih-solihah, mari kita simak jenis-jenis makanan yang halal secara wujudnya. Yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana sebuah hadis berikut. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabih, wal haramu ma harramallahu fi kitabih. Halal adalah sesuatu yang telah Allah halalkan dalam kitabnya, dan haram adalah sesuatu yang telah Allah haramkan dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Adapun yang Allah diamkan, maka itu adalah sesuatu yang Allah maafkan. Yang kedua, makanan yang tidak kotor, tidak pula menjijikkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Anak-anakku yang solih-solihah, selain beberapa jenis makanan yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada pula beberapa jenis makanan yang secara gamblang Allah jelaskan dalam Al-Quran kehalalannya. Yang pertama, hewan darat, misalnya sapi, kambing, ayam, dan lain sebagainya yang tergolong dalam kategori hewan ternak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 5. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-5. Yang kedua, segala macam hewan laut kecuali yang mengandung racun atau membahayakan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 96 berkata, Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun.
halalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96. Yang ketiga, segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan seperti semangka, mangga, beras, jagung, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang solih-solihah, ada pun jenis makanan yang diharamkan dalam ketentuan syariat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua makanan yang secara langsung dinyatakan haram dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat ketiga. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh dari tempat tinggi, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu sesuatu perbuatan fasik. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Anak-anakku yang solih-solihah, dalam ayat di atas Allah melarang kita untuk memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, hewan yang mati karena dipukul, terjatuh, ditandu hewan lain, diterkam binatang buas, atau hewan yang disembelih untuk berhala. Yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya bagi kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-33 menjelaskan, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-33. Yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 157 yang tadi kita baca bersama. Yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara yang batil atau dengan cara yang salah. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil لا
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-29. Anak-anakku yang solih-solihah, ayat ini menegaskan bahwa makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar hukumnya haram. Misalnya dengan cara mencuri, didapatkan dengan cara menipu, memalak, korupsi dan sejenisnya. Na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari mendapatkan makanan dan minuman dari cara yang tidak benar. Yang kelima, berwujud hewan seperti ular, gagak, tikus, anjing, dan elang. Tidak afdal rasanya jika kita menjelaskan makanan tapi tidak menjelaskan soal minuman. Maka anak-anak, mari kita ketahui bersama yang termasuk minuman yang halal dan juga minuman yang haram. Minuman yang halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali yang terdapat dalil keharamannya di Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun jenis-jenis minuman yang dihalalkan menurut syariat Islam diantaranya adalah satu, yang tidak memabukkan. Yang kedua, yang tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan maupun dari segi kesehatan akal, jiwa maupun akidah. Yang ketiga, yang tidak najis ataupun bercampur dengan benda yang najis. Dan yang keempat, yang didapatkan dengan cara yang halal. Sedangkan minuman yang diharamkan, yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya, diantaranya adalah satu, minuman yang memabukkan. Bukan hanya minuman, tapi apapun yang menyebabkan kita mabuk, hilang akalnya, sehingga kita bisa berhalusinasi dan sebagainya, maka itu diharamkan. Contohnya narkoba, ekstasi, ganja, dan lain sebagainya. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda suci yang tercampur dengan benda yang najis. Misalnya, minuman yang berasal dari air kencing hewan. Yang ketiga, minuman yang didapat dengan cara yang batil atau cara yang salah. Yang keempat, air susu hewan yang diharamkan. Contoh, air susu anjing, air susu babi, dan hewan-hewan yang diharamkan. Yang kelima, air minum yang halal namun kemudian diproses menjadi minum-minuman yang memabukkan. Anak-anakku yang solih-solihah, semoga Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menghindarkan diri kita dari berbagai minum-minuman yang tidak baik dan diharamkan dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih-solihah, pertanyaannya, menurut kalian kenapa sih Allah ciptakan makanan dan minuman yang ternyata Allah haramkan bagi kita untuk mengonsumsinya? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan dengan bijak. Anak-anak yang solih-solihah, itulah tadi materi pembelajaran hari ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, barakah fid din wad dunya wal akhirah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan, kita berdoa semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca terlebih dahulu istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang saleh-salehah, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, silakan jangan lupa kalian klik link yang sudah Pak Rozak sertakan di description box. Kalian kerjakan dengan baik tanpa mencontek atau berusaha mencari jawaban dengan cara yang batil. Anak-anak yang saleh-salehah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Sesungguhnya kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dengan makan makanan yang sehat, halal dan bergizi.